Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai orang yang menyakiti hati kita lewat kata-kata mereka. Mereka yang berkata-kata menyakitkan hati secara tidak sadar menyakiti hati sesamanya sekalipun tidak ada maksud untuk menyakiti. Tetapi bagi kita yang mendengarkan kata-kata mereka, hal itu sangat membekas di dalam hati dan menyakiti hati kita. Mereka yang berkata-kata seperti itu setelah itu tidak ada masalahnya dengan kita, tetapi kita yang punya kesan yang tidak baik dengan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata-kata yang kasar atau dusta itu bisa merusak relasi dengan sesama. Bukan menjadi bagian kita untuk berkata-kata yang tidak baik, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus berkata-kata yang menyembuhkan. Jauh sebelum masa ini, Amsal telah menuliskan bagaimana kata-kata itu dapat merusak sesama. Yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat 18-19 berkata demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saudara, mengeluarkan kata-kata yang jahat tidak perlu latihan, semua orang bisa melakukannya. Tetapi mengeluarkan kata-kata yang menyembuhkan itu menjadi goal kita dan harus kita lakukan. Kata-kata yang menyembuhkan adalah kata-kata yang membangun, lemah lembut, dan bisa meneduhkan. Bagi setiap kita, haruslah kita melakukan seperti itu, tapi bukan hal yang mudah. Lalu kalau setiap kali kita harus berkata-kata lemah lembut, apakah kita harus menutupi segala hal yang jelek untuk dikatakan sehingga kita harus berbohong? Tidak, saudara. Amsal juga mengajarkan kita untuk berkata jujur, mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Jika A, katakanlah A. Mengatakan dusta hanya sekejap mata. Artinya, dusta bisa menyelamatkan kita sesaat saja. Setelah itu, dusta bisa menjadi jerat bagi kita di kemudian hari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran yang kita ambil hari ini adalah belajar berkata-kata dengan benar dan lemah lembut. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui kata-kata kita. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan, termasuk dalam kata-kata kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami sekali lagi untuk berkata-kata baik. Mampukan kami untuk berkata-kata jujur dan tidak menyakiti hati orang lain. Kami butuh pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.